sholatnya banyak. Di hari ke-6 dia udah punya tang sholat. Nah ini di sini ada contoh kakom sasawat. Oh ini sama. Suma khomsah humroh, suma atbaqa fi sufroh ya, yaitu kan qawi, dhaif, apa namanya ada. Oke, kita kayak yang ini ya, syarat agar qawi dan dhaif menjadi haid ya, sesuai yang ini. Itu syarat pertama, darah qawinya. Ini contoh ya teman-teman. Kita kembalikan lagi ke 55 tadi. 5, 5, yang 10. Oke, kita lihat syarat pertama, sesuai kan? Karena darah qawinya yang keluar duluan. Syarat kedua, itu apa katanya tadi? Anyatuna apa? Apa tadi? Anyatasil bihi al-munasib ad-dhaif. Harus berurutan ya. Artinya berurutan itu jangan qawi ada dhaif. Ya harus kayak gini. Dhaif dulu, setelah qawi baru ada am. Ya ini juga sesuai. Kemudian baru syarat ketiga itu adalah intinya ya, jumlah. Boleh ditulis. Syarat ketiga itu jumlah qawi dan dhaif tidak lebih dari 15. Jumlah qawi dan dhaif tidak lebih dari 15 hari. Jumlah qawi dan dhaif tidak lebih dari 15. Nah, pokoknya ini sesuai ya. Ini sesuai 3 syarat. Maka kalau sesuai dengan 3 syarat tadi, artinya qawi dan dhaif itu haid, maka tuharnya yang ini aja. Karena dia memenuhi syarat kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan? Bingung mau nanya apa? Nah itu ya, ada 3 syarat agar apa namanya, darah qawi dan darah dhaif menjadi haid. Oke, lanjut di dalam kitab. Amma idza lam yasuha ma'an lil haid ka asyra sawal wa sita humroh. Nah, coba saya mau 1 orang ke depan. Siapa yang berani? Siapa yang mau nyoba? Kalian tuh sukanya nunjuk-nunjuk temennya ya. Harusnya saya susah gitu dong. Hah? Apa? Mau nyoba? Siapa yang mau nyoba? Hah? Saya mau tunjuk yang warna kerudungnya beda sendiri. Warna merah dalam depan. Gak ada kan? Gak. Siapa namanya? Zura. Ya, Zura. Silakan. Ini Zura spidolnya. Boleh dihapus ya, di bawahnya aja kali ya. Hapus, mohon maaf, hapus yang bawahnya aja ya. Yang ini nih, yang bawah. Iya, itu aja. Aswadnya 5, kemudian ahmar 5, kemudian aswarnya ya, misalkan 15. Oke, sekarang saya tanya, mana yang haid, mana yang tuhar, Zura? Iya, yang mana? Ini haid. Oh iya, oke. Berarti yang asfar itu disebutnya apa? Tuhar atau istihadah? Saya tanya, kenapa itu aswad sama ahmarnya kok dibilang haid? Kan kita tadi udah bilang kalau apa di awal ya, aswad itu kan katanya haid, terus yang ahmar kan istihadah yang tadi di awal bang pembahasan. Ini kenapa kok dia disebut haid juga yang ahmar? Karena Masih dalam 15 hari. apanya? Apanya yang masih dalam 15 hari? Jumlah apa? Jumlah dari asal Darah, ya yaitu darah dhaifnya. Paham gak Zara? Beneran? Iya gitu udah. Ya makasih. Gitu ya.
coba lagi satu orang. Nggak ada yang beda lagi ya kerudungnya? Iya, boleh. Nah, dia berani nih ke depan. Tapi ini di luar kitab ya. Saya mau kasih soal di luar. Iya, nggak apa-apa kan namanya juga belajar. Kalau udah paham nggak usah belajar. Misalkan aswadnya 7. Oke, kemudian ahmarnya juga 7. Kemudian asfar 5 hari. Nah, tentukan mana darah haid, mana darah istihadah. Darah haid. Darah haidnya yang mana? Yang ini. Kenapa? Karena tidak lebih dari 15 hari. iya, betul. Ditulis bawahnya haid. Haid. Kemudian berarti aswarnya itu darah apa? Tuhan. Iya, Tuhan. Itu siapa namanya? Indri. Indri. Ya. Nah, Indri. Makasih Indri. Ada lagi yang mau nyoba? Terakhir. Yang pakai kerudung warna yang pakai baju warna merah, saya. Itu kan siapa yang pakai baju warna merah? Belakangnya kerudung abu. Iya, siapa namanya? Udah pernah ke depan belum? Belum, sini. Boleh dihapus yang pinggir ya. Nih. Dihapus dulu yang pinggir. Yang atas aja biar teman-temannya kelihatan. Yang tengah, yang tengah. Ya. Oke. Siapa namanya? Nida. Nida, oke. Nida tulisin juga aswad. Aswadnya 8. Ahmarnya 8. Kemudian askor deh, misalkan askornya 7. Nah, tentukan mana haid sama mana tuhurnya. Dari belakang dulu ya. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalkan aswad sama ahmarnya dijumlahin, Iya. jumlahnya itu 16. Iya. Jadi lebih dari 15. Ya, berarti haidnya hanya yang yang darah kawinya aja. iya, berarti darah dhaif dengan darah adamnya itu semuanya tuh. Ya. Udah. Makasih, udah. Paham? Kayaknya paham semuanya ya? Insya Allah ya. Katanya baru 3 orang saja yang ke depan. Atau ada yang mau ke depan lagi nyoba? Nah kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini ada 3 syarat agar dikatakan qawi dan dhaif itu menjadi haid. Oke, kita lanjut. Walau ra'at mubtada'atun khamsata asyar humra summa misluha aswad. Nah, misalkan ada ini kan kita lagi bahas mubtada'ah mumaizah ya teman-teman. Jadi perempuan yang baru pertama kali haid langsung istihadah. Dia keluar 15 hari merah, kemudian juga 15 hari hitam. Misluha itu maksudnya sama ya. Artinya kan sebulan tuh full ya. 15 hari hitam, 15 hari merah. Tarokati salat wa shaum jami' asy-syahr. Ya. Li'annahu lama iswada fitaniyah tabayyana anna ma qablahu istihadah. Nah, di sini katanya dia itu meninggalkan sholat dan puasa selama 1 bulan itu. Li'annahu lama iswada, karena ketika darahnya warna hitam, ya yang kedua, tabayyana anna ma qablahu istihadah. Ternyata ya darah sebelumnya itu darah istihadah. Paham enggak teman-teman? Ini kan kasusnya 15 hari merah dulu ya. Merah dulu kemudian 15 hari hitam. Di dalam kitab memang bilangnya katanya tarakati sholat karena kan Salomo sudah menghukumi istihadah ya.
Padahal apa namanya, kalau misalkan kita tahunya di awal itu kan belum tentu kita istihadah itu ya udah tetap nggak sholat, nggak puasa kan. Nah makanya di sini tarakati sholat wa shaum jami' syahr. Kemudian ketika di apa namanya berarti hari ke-16-nya ternyata kan hitam, ya kan? Tabayyana anna ma qablahu istihadah. Ternyata ya warna sebelumnya yaitu warna merah itu justru yang istihadahnya. Tuma ini samarro al aswad karena ghairu mumayyizah. Oke, sebelum suma isamaro ya. Jadi teman-teman intinya apa coba? Kalau kita belum belajar, barangkali kita ngertinya ya udah hari ke-16 kita istihadah, ya kan? Di sini posisinya merah dulu baru hitam. Padahal merah kan doif. Merahnya qawi. Sesuai kaidah qawi itu haid, doif itu kan tuhar. Berarti di sini kode sholat kita itu sebetulnya dari hari pertama sampai hari ke-15 kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa, ini untuk menentukan saja. Maksudnya untuk menentukan kode sholat kita dari hari ke berapa dan berapa hari kayak gitu. Tuh ya. Berarti kita punya hutang sholat selama 15 hari di warna merah gitu. Itu pertama. Yang kedua, ini samaro al aswad. Ya. Kemudian jika warna hitam ini ya berlanjut, artinya kan tadi di awal warna hitamnya berapa hari katanya teman-teman? 15 kan? Ternyata kalau ini samaro dia berlanjut ya, artinya keluar lagi ya. Bukan isamaro yang syarat yang di awal tadi, bukan ya, beda. Kalau darah hitamnya melebihi 15 hari, katanya apa? Karena ghairu mumayyizah. Maka itu bukan disebut mumayyizah. Fahayuduha yaumun wa lailah. Nah ini udah beda surah lagi sebetulnya teman-teman. Jadi surahnya kayak gini. Ini udah ribet banget ya. Tadi ada ahmar dulu ya yang keluar, kemudian aswad. Dah, dua ini aja. Kita kan tahunya, oh aku mumayyizah nih, karena ada darah qawi, ada darah dhaif. Cuman sesuai kaidahnya, yang ahmar itu adalah tuhar, yang ini haid ya. Tadi keluarnya katanya 15 kan? 15, ini 15. Jadi sebulan full dia keluar darah. Nah, maka kode sholatnya itu di hari pertama sampai hari ke-15 ini. Nah, ini haid. Cuman lihat apakah si aswad ini masih keluar ya. Misalkan sampai ke bulan berikutnya. Ternyata ini masih berlanjut. Contoh ya, sampai 20 hari. Jadi total dia keluar darah 35 hari. Nah, sesuai syarat tamyiz yang di awal tadi yang 4, katanya apa? Syarat kedua itu darah qawi tidak boleh lebih dari 15 kan? Kalau lebih dari 15, ini kan berarti ini bukan 15 ya, misalkan yang ini, yang 20. Darah aswadnya 20 hari. Kan tidak sesuai dengan syarat tamyiz, maka tidak disebut sebagai mumayyizah. Karena tidak memenuhi syarat, yaitu darah aswadnya lebih dari 15, yaitu 20 hari. Nah, apakah hukumnya masih sama? Ahmarnya tuhar 15 hari, kemudian ini semuanya haid. Enggak, beda. Karena bukan mumayyizah lagi. Tapi apa? Ini masuk surah kedua. Ini bukan lebih parah ya, gimana? Yang tuharnya ya kita baca, "Tsumma ini samaro al-aswad kanat ghairu mumayyizah, fa haiduha yamun wa lailah." Maka katanya haidnya cuma sehari semalam di awal. Sisanya semuanya istihadah. Itu surah kalau bukan mumayyizah. Kayak gitu ya. Kita lihat ya, fa haiduha yamun wa lailah min awwali kulli syahr. Di setiap sehari semalam pertama di setiap bulan. Kan barangkali dia 3 bulan istihadah terus kan. Dan misalkan dia tidak ada syarat tamyiz yang hilang, berarti kan namanya ghair mumayyizah. Nah, ghair mumayyizah itu bukan lagi qawi haid dhaif istihadah, tapi ghair mumayyizah itu hanya sehari semalam haid, sisanya sampai akhir itu semuanya istihadah. Gitu teman-teman. Jadi surah yang kedua ini yang lebih banyak kode sholatnya. Ya. Karena yang dianggap haid itu hanya sehari semalam di awal setiap bulan. Oke, kita lanjutkan di kitab Fahaiduha yauman wa lailah min awwali kulli syahr.
Wa qadat as-shalat, dan dia harus mengqada salat ya. Coba lihat di foto wasaum fatak di salat ghairu yaum walailu ya. Jadi diqada juga kalau misalkan dia istihadahnya di bulan puasa, dia mengqada salat ghairu yaum walailah ya. Jadi sehari semalam di awal itu tidak diqada karena memang itu statusnya darah haid ya. Walai tasawwar mustahal ya, dan tu'mar bitaqi salat wa shaum ihda wa fasina ila hadhi. Wa qadat as-salat. Sebentar. Sampai sini aja teman-teman. Min awal kul syahr wa qadat as-salat titik. Ya. Nah itu ini sebetulnya disinggung ya. Kita kan masih di surah yang pertama. Nanti surah yang kedua. Nah ini hukumnya yang tadi sehari semalam haid, sisanya istihadah, itu sebetulnya di surah yang kedua. Oke, biar fokus ya, kita masih fokus ke mubtadaah ya. Karena yang di bawahnya itu udah dibahas ke mubtadaah. Oke, masuk ke surah Saniyah ya, halaman 56. Nah, itu yang sebelumnya kita bahas termasuk mubtadaah mumaizah. Ingat ya teman-teman, hukumnya tadi apa katanya? Mubtadaah mumaizah itu al-qawiyyu hayyun. Kemudian mumaizah juga ada darah qawi, ada darah dhaif, dan memenuhi 4 syarat tamyiz ya. Kemudian kalau yang tadi yang qawi, dhaif, adaf itu tambahan. Ya barangkali ada 3 warna sekaligus gitu. Nah, maka nanti harus ada syarat 3 syarat ini agar dikatakan qawi dengan dhaif itu haid. Sisanya itu hadis. Surah yang kedua mubtadaah ghair mumaizah. Sama ya, mubtadaah yaitu perempuan yang baru pertama kali haid langsung istihadah namanya mubtadaah. Ghair mumaizah itu artinya nah ini. Wa hiya allati taru adam bi sifatin wahidah ka ahmar faqat au aswad faqat. Nah ini. Jadi dia ketika keluar darah itu misalkan dari awal sampai hari ke-20 misalkan dia merah terus itu namanya ghair mumaizah. Au tarahu bi sifatain fa aksar lakin faqadat syatan min syuruti tamyiz as-sabiqah. Tapi memang ada dua darah, qawi sama dhaif. Tapi ada salah satu syarat tamyiz yang hilang. Itu disebut dengan ghair mumaizah. Oke, berarti ada 2 teman-teman. Dikatakan ghair mumaizah. Yang pertama hanya satu sifat yang keluar, misalkan hitam terus atau merah terus, ya. Kedua, atau misalkan dia memang ada 2 warna darah, ya, hitam sama merah, tapi ada salah satu syarat tamyiz yang 4 tadi itu tidak terpenuhi, ya. Disebutnya ghair mumaizah. Wa hukmuha, dan hukumnya untuk surah kedua, anna haidoha yaumun wa lailah wa tuhruha tis'un wa ishrina yauman. Maka yang dianggap haid itu adalah sehari semalam di awal dan 29 hari sisanya itu semuanya istihadah atau tuhur. In urifat waqta ibtida'a ad-dam ya. In urifat waqta ibtida'a ad-dam lakinnaha fi daur al-awwal tasbir ila 15 la'allahu yanqati thumma ba'daha in samar ad-dam ala sifati wa taghayyura li adwan katanya. Hukumnya sebenarnya cukup sampai waktu ruatis wa ishruna yauman titik ya. Nah, sekarang dibahas. Yang pertama ya, boleh dikasih tanda in urifat. Itu sebenarnya jauman titik ya. Kasih tanda ya, atau nomor pertama in urifat ya, waktu ibtida idam, kalau dia ingat ya, atau dia tahu kapan darah tersebut keluar,
Lakinnaha fi daur al-awwal tasbir. Jadi untuk di siklus istihadah yang pertama itu ditunggu dulu ya. Tasbir maksudnya ditahan dulu. Ila khamsata asyar sampai 15 hari. Lalu yang koti karena bisa jadi ya dia nggak istihadah, udah berhenti darahnya. Jadi gini teman-teman, misalkan mentang-mentang kan udah belajar ya, ini aku dari awal sampai hari ke-14 contohnya, ini merah terus, jangan-jangan istihadah gitu kan. Akhirnya dia kodok sholat lah di hari kedua, karena kan taunya hukumnya sehari semalam itu haid kan, istihadahnya dimulai dari hari kedua. Makanya di sini disebutnya tasbir, tahan dulu, maksudnya tahan jangan dulu kodok sholat. La'allahu yang koti, barangkali memang kita nggak istihadah, haid aja gitu, paham kan? Jadi kayak cuman nggak sampai melebihi 15 hari gitu, maka ya udah nggak perlu sholat karena kita menganggapnya itu haid meskipun satu sifat saja ya. La'allahu yang koti, tsumma ba'daha ini sama adam ala sifatihi ya. Kemudian jika ya darah itu berlanjut pada sifatnya, maksudnya pada satu warna sama terus, ini berarti posisinya teman-teman darahnya udah lebih dari 15. Ulangi ya, di sini dikatakan katanya, meskipun misalkan kita mengalami keluar darah itu satu warna, contoh di hari ke-14 tadi, jangan langsung menyimpulkan oh aku masuk ke goyah mumaizah. Artinya kita langsung kodok sholat gitu di hari kedua, ketiga sampai hari ke-14. Karena kan yang haid itu hanya sehari semalam kan. Jangan dulu katanya tasbih, ditahan dulu. Karena bisa jadi memang ya udah 15 hari aja kita keluar darah. Artinya kan kita nggak istihadah tuh. Tapi ya udah haid gitu kan. Nah, baru nanti kalau ternyata lebih dari 15 hari, nah ini ya. Kalau lebih berarti kan tandanya kita istihadah. Ya kan? Ini samur ada malah sifatihi ya. Au tabayar li adwan. Nah, nanti kalau misalkan lebih dari 15 hari, ima itu ya warnanya sama dari awal sampai akhir merah gitu ya. Atau di sini katanya berubah ke warna yang lebih lemah. Contoh kan tadi merah. Misalkan ke yang asfar, kuning ya. Kana ahmar ya, au tabayar li adwan kana ahmar, summa tabayar ila asfar ya. Misalkan dari ahmar ke asfar. Igta salat wa sholat wa taqdimaza dan ala yaumin wa lailah. Nah, maka dia tetap harus ketika udah tahu nih lebih dari 15 hari, dia harus langsung mengkodok sholatnya yang di hari kedua 3, 4, 5, 6 kayak gitu. Paham nggak teman-teman? Ulangi ya. Fokus ya. Nah, di sini untuk pembahasan goyah mumaizah kita udah tahu dia itu keluarnya hanya satu warna atau lebih dari satu warna, tapi ada salah satu syarat tamyiz yang hilang, gitu kan? Misalkan ada si fulana, dia keluar darah merah terus, gitu kan? Tapi misalkan dia baru di hari 14. Contoh nih, dia udah ikut kajian di sini misalkan. Habis itu dia mau diamali gitu kan. Oh, ini aku udah di hari 14, terus juga warnanya merah terus. Jangan langsung kodok sholat, karena misalkan dia taunya, soalnya kalau satu warna itu hukumnya yang haid itu sehari semalam di awal, sisanya kan semuanya istihadah gitu kan. Akhirnya dia kodok sholat. Padahal ternyata besoknya udah berhenti darahnya. Jadi kan cuma 14 hari itu darah. Artinya 14 hari itu semuanya darah haid gitu kan. Nah, makanya disebutnya di sini tasbir, tahan jangan dulu kodok sholat gitu. Oke, selesai. Nah, kalau misalkan ternyata berlanjut artinya darahnya keluar lagi lebih dari 15. Nah, nanti kita lihat. Contoh misalkan di hari ke-17. Nah, ini kan udah lebih dari 15 hari ya. Artinya kan dia istihadah. Oh, ternyata satu warna aja nih. Pokoknya kalau misalkan darahnya satu warna aja berarti masuknya goyah mumaizah. Goyah mumaizah itu hukumnya sehari semalam haid, sisanya 29 hari itu adalah tuhar. Berarti saya punya hutang sholat di hari ke-2. Nah, itu kan bisa menyimpulkan kalau udah lebih dari 15. Paham ya? Ima itu tadi katanya satu warna, atau kedua warnanya berubah ke yang lebih rendah kayak tadi ahmar ke asfar. Contoh nih, misalkan 1 sampai 15 merah, hari ke-16 nya ternyata warnanya kuning, terus kemudian hari ke-17 nya juga kuning. Meskipun berubah warna ya, itu dia tetap yang dijadikan haidnya hanya sehari semalam di awal. Artinya dia kodok sholat 2, 3, 4, 5, 6 sampai hari ke-17. Nah itu ya, jadi bisa isamaru adamnya itu satu sifat ya tetap merah keluarnya, atau berubah ke warna yang lebih rendah dari ahmar, yaitu mau akdar, mau asfar, mau ashfar gitu ya.
Maka di sini katanya apa? Igta salat wa sholat ya. Maka dia mandi dan sholat watak di maza dan alaihi walilah. Kemudian dia mengkodok hari kedua. Ya, hari kedua yang sebelumnya. Nah, berarti teman-teman, terus kapan kita mandinya? Ya kan? Mandinya itu kalau udah tamat 15 hari. Jadi seolah-olah mandi besar ini untuk mengakhiri masa haid. Paham enggak? Jadi berarti kan contoh nih, misalkan kita keluar darahnya tanggal 1 subuh sampai tanggal 15 subuh lagi kan, itu udah tamat 15 hari. Berarti contoh sekarang subuh tadi jam berapa? Jam 5 misalkan ya. Jam 5 lewat dari jam 5 itu kan udah di hari ke-16, ya kan? Nah, berarti zuhurnya itu kita harus langsung mandi sama sholat zuhur. Jadi ikta salat wa sholat di sini itu kalau udah tamat 15 hari sebelumnya. Dan kita mengkodok sholat sebelumnya yang yang hari kedua. Ada yang mau ditanya nggak sebelum lanjut? Iya. Kalau misalnya berubah warna darahnya itu misalnya dari hari ke-1 sampai hari ke-13 itu merah, Ya. lalu berubah menjadi lebih rendah itu di hari ke-14, misalnya sampai hari ke-20, berarti itu juga sama kasih juga gambaran ini ya. Berarti hari ke berapanya? Hari ke-13. Sampai hari ke-13 merah. Berarti dari 14 ke sana, dari 14 ke sananya itu lebih rendah, misalnya kuning. Ya. Berarti ini juga masuk ke yang mubtada. Ghairu mumayyizah, iya, sama. Berarti perubahan darahnya itu nggak ditentuin, misalnya perubahan darah dari yang doif ke yang ad'af itu tidak ditentuin berarti ya. Oh, kalau untuk doif ad'af kan ini cuma 2 warna ya. Ya. Kita nggak bisa bilang doif ad'af kayak gitu. Jadi seolah-olah ya udah kayak qawi sama doif. Cuman jadi kayak gini. Bentar. Oh, tapi tadi asfar ya? Iya. Asfar itu di hari ke berapa? Misalnya ke-13. Ke-13. Berarti berlanjut sampai 14-15 asfar. Ini bisa dikatakan qawi sama doif juga. Karena kenapa? Karena asfarnya itu masih di hari haid kan? Di hari ke-13-nya. Berarti gimana kalau kayak gitu teman-teman surahnya? Itu masuk ke tergantung apakah dia memenuhi syarat tamis atau enggak. Contoh ya, kita jadikan ahmar ini kan qawi. Misalkan asfarnya itu doif ya. Kalau misalkan di sini qawinya kan berarti 13 hari. Itu kan memenuhi syarat pertama ya kan? Syarat tamis yang pertama dan memenuhi syarat tamis yang kedua juga kan. Dia tidak melebihi 15 hari. Kemudian asfarnya contohnya berapa hari misalkan? Dari 13, dari 13, 14. Berarti 8 hari ya. 8 hari itu asfar. Disebutkan tadi darah apa? Setelah darah qawi? Darah doif kan? Iya. Coba ke depan. Sini siapa namanya? Nurul. Coba sini Nurul. Dituliskan jadi nanti teman-teman biar lebih paham. Dihapus dulu ya. Ya, boleh. Ahmad agak besaran ya. Pakai hamzah. Oh, iya gitu. Kemudian sampingnya tadi asfar ya. Ahmadnya berapa hari katanya yang keluar? Contohnya Dari 1 sampai 13. ya, berarti 13 hari. Tulis di situ 13. Kemudian asfarnya keluarnya 8. Ya, 8. Berarti kan totalnya udah lebih dari 15 hari dia istihadah, ya kan? Iya. Nah, kita lihat lagi sebetulnya kalau untuk ingat ya teman-teman, ghairu mumayyizah itu jadi kita kalkulasiinnya kita lihat di awal pertama itu 15 hari di awal dulu. Apakah darah itu satu warna atau enggak? Kalau kita lihat di sini di 15 hari awal itu satu warna atau udah dua warna? Udah dua warna kan? Karena asfarnya itu di hari ke-14 sama 15. Maka kita contoh tulis di atas ahmarnya qawi,
Itu. Kemudian yang asfarnya itu dhaif. Ya. Nah, belum kita tentukan dulu kalau ini mumaizah, karena dilihat dulu apakah dia sesuai dengan syarat tamyiz atau enggak. Oke, dia disebut mumaizah karena ada darah qawi dan ada darah dhaif, ya kan? Kita lihat darah qawinya yang ahmar, apakah dia sudah memenuhi syarat tamyiz? Sudah memenuhi belum? Syarat pertama tadi apa? Syarat pertama tadi apa? Darah qawinya tidak kurang dari 20. Ya. Berarti udah sesuai kan? Sudah. Ya. Kemudian syarat keduanya darah qawinya tidak lebih dari 15. Berarti ini udah sesuai. Oke, sekarang pindah ke yang darah asfar. Asfar itu tadi katanya yang syarat ketiga tidak boleh kurang dari minimal suci, yaitu 15 hari. Wahada masyrutun, ini samar adam katanya kan. Itu disyaratkan yang ketiga kalau berlanjut darahnya ke warna lain. Nah, di situ kan cuma 8. Kan kurang kan? Kurang dari 15 hari, tapi tidak yastamir. Tidak ada darah lagi kan setelah asfar. Ya, berarti kan tidak berlaku syarat ketiga. Sekarang kita beralih ke syarat keempat. Katanya an yakuna dhaif mutasil. Iya, mutasil karena dia terus asfar terus. Berarti sesuai syarat tamyiz yang keempat. Berarti disebutnya apa namanya? Mumaizah. Berarti kalau mumaizah hukumnya ahmar 13 ini apa namanya? Ya, boleh ditulis bawahnya. Baik, berarti yang asfarnya itu istihadah. Iya, istihadah boleh. Istihadah atau tuhar? Istihadah bahasanya. Istihadah. Nah, udah itu jawabannya. Gitu ya, teman-teman. Paham, Nurul? Iya, ya gitu. Jadi ini gambaran yang awal tadi ya Pak? Iya, bukan yang terakhir kita bahas. Kalau yang yang baru tadi kita bahas yang sesuai dengan kitab, itu sorenya kayak gini teman-teman. Tadi kan yang ditanyakan Nurul itu asparnya itu di hari ke-14, ya kan? Sedangkan yang dicontoh kitab itu jadi ahmar. Tadi ahmarnya kan katanya berapa? 15 ya? 15. Habis itu asfarnya 15 juga. Kok aswad apa ahmad? Oh, iya. Kan kita lagi bahas goir mumaizah itu kan satu warna aja kan. Contohnya tadi misalkan ahmar. Ahmarnya sampai 15. Ya. Kita baca lagi di kitab. Nah, di sini katanya kata mu'alif ya, kalau masih di dalam rentang waktu 15 hari artinya zamanul haid, itu tasbir katanya kan. Ditahan dulu, jangan langsung menyimpulkan oh aku punya hutang sholat di hari kedua karena ini satu warna aja ahmar. Karena biasa jadi Allah yang kopi katanya. Bisa jadi darahnya udah berhenti di sebelum 15 atau pas 15. Berarti kan semuanya darah haid kan. Nah, kalau ternyata ya ini sama bisa itu ke ahmar lagi kan. Maksudnya ini kan udah pas maksimal haid ya kan. Katanya ini sama ahmarnya ya, misalkan berlanjut lagi sampai 20 hari. Jadi hari ke-16-nya merah lagi, sampai hari ke-20-nya merah lagi. Itu udah akid kan satu warna ya. Semuanya itu disebutnya tadi apa? Katanya goir mumaizah. Nah, kalau berarti kan di sini ya, perempuan ini keluar darah selama 20 gitu kan. 20 hari. Berarti ya, dan dia tahu dia istihadah itu hari ke berapa? Ke-16 ya kan, hari ke-16. Nah, hari ke-16 itu dia langsung mandi. Paham ya? Mandi sama sholat. Tata cara taharahnya kemarin kita udah bahas ya. Hari ke-16-nya ya, dia harus langsung mandi dan sholat. Berarti dia punya hutang dan di goir mumaizah itu tadi hukumnya apa katanya? Hukmuha ya. Yaum walailah itu haid. Kemudian 29 harinya itu tuhar atau istihadah.
Nah itu setiap bulan ya teman-teman. Kenapa 29 hari? Karena kan biasanya setiap bulan itu 30 ya kan? Atau 31. Pokoknya setiap awal bulan itulah sehari pertamanya dianggap haid. Makanya disebutnya 29 hari. Karena bisa jadi perempuan ini masih keluar darah di bulan berikutnya. Contoh nih, Januari dia istihadah ya, full keluar darah. Dan misalkan merah terus semuanya. Maka yang dianggap haid hanya sehari semalam di awal. Berarti dia punya hutang sholat, kode sholat di hari kedua sampai hari ke-15. Karena kan hari ke-16 dia udah tahu istihadah, langsung sholat kan. Nah, bulan Februari itu ternyata masih keluar. Itu tetap sehari semalam di awal, itu yang dianggap haid, artinya itu bukan hutang sholat. Tanggal 2-nya itu istihadah lagi. Kayak gitu teman-teman. Kayak ini kalau satu warna ya. Kalau misalkan tadi katanya au tagoyar ila adwan. Ya, misalkan ke asfar. Warnanya berubah ke yang lebih rendah dari ahmar. Misalkan tadi tetap ya 15. Nah, tagoyar di sini itu artinya sudah melebihi 15 hari ya, teman-teman. Misalkan di asfarnya ini keluar selama 10 hari. Bebas ya, teman-teman. Asfarnya ini mau di hari ke-16-nya, mau di hari ke-17-nya. Yang penting dia bukan di waktu zamanul haid di sini. Karena kalau misalkan masuk ke zaman haid 15, jadinya kayak gini yang tadi Nurul tanyakan. Misalkan nih asfarnya ada di hari ke-14, ya kan? Itu nanti jadi berubah masuk mumaizah karena ini qawi, ini dhaif kayak gitu. Nah, di sini kalau misalkan amal 15 kemudian asfarnya 10, ya. Artinya ya tetap nanti yang dikatakan haidnya itu hanya sehari semalam di awal. Kemudian sisanya itu semuanya ya. Berarti ahmar hari kedua sampai asfar hari ke-25 itu semuanya tuhar atau istihadah. Maka nanti hari ke-16 itu teman-teman ya, mau kan hari ke-16 kita udah ngerti kalau kita tuh istihadah ya kan. Kita harus langsung mandi. Jadi bisa dua keadaan, bisa itu tetap warna merah atau ternyata warnanya berubah menjadi kuning atau keruh. Karena bisa jadi teman-teman misalkan ini udah 15 hari, terus hari ke-16-nya warnanya tuh keruh gitu. Nah, itu sebetulnya kita istihadah. Makanya harus langsung mandi sama sholat kayak gitu. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Jadinya dari tadi dibahas itu untuk ini kan bersama untuk yang mubtadaah. Maksudnya orang yang pertama kali haid. Ini berlaku juga untuk yang nanti mu'tadah. Oh, Mubtada itu buat ngasih tahu aja, maksudnya adalah perempuan yang baru pertama kali haid. Tapi untuk istilah mumaizah sama ghairu mumaizah itu berlaku juga untuk yang mu'tadah. Jadi kalau teman-teman udah paham ya apa itu mumaizah sama ghairu mumaizah, mu'tadah itu ya udah sama aja. Cuma nanti hukumnya beda. Mu'tadah itu kan kayak kita nih udah pernah haid terus istihadah gitu kan. Nah, namanya mu'tadah kayak gitu. Cuman hukumnya kalau mu'tadah mumaizah mirip sama mubtada mumaizah. Jadi yang qawi haid, yang dhaif tuhar kan atau istihadah. Yang beda itu nanti kalau yang mu'tadah ghairu mumaizah. Bukan yang sehari haid sisanya istihadah enggak, bukan. Ada lagi? Lumayan capek juga ya. Ya. Kalau misalnya di kasus yang yang ini, misalnya darahnya tadi 20 hari nih. Darah merahnya 20 hari. Kan merah semua nih. Ya, kan hitungannya ghairu mumaizah. Iya. Bisa nggak? Kan kita kan tadi udah belajar juga, udah kita singgung kalau misalnya ya darah itu tuh bisa kita tinjau dari warnanya ahmar gitu kan. Terus ada tadi Teksturnya, baunya, sama aromanya. Nah, itu bisa dipertimbangkan nggak? Misalnya mungkin dari hari awal itu dia punya berapa sifat? Iya, bisa. Makanya di sini di contoh-contoh ini beliau hanya memakai contoh warna saja. Tidak memakai contoh misalkan ada fakhirnya lah gitu kan, ada muntinnya. Mungkin untuk lebih memudahkan itu. Kebayang nggak teman-teman? Pakai warna aja kita masih effort gitu, bingung kan? Gimana kalau misalkan aswad semua misalkan ya, tapi yang pertama aswad fakhir muntin, kedua aswad muntin. Itu kayak makanya mungkin mualif sengaja pakainya contohnya warna saja. Tapi kalau teman-teman kan udah tahu sebetulnya sifat itu maksudnya qawi sama dhaifnya ya.
tidak hanya dilihat dari sisi warna dari teksturnya juga kayak tadi. Itu gak apa-apa kalau udah bisa, tapi minimal dari perbedaan warna tuh udah cukup gitu. Cuma kalau siapa namanya? Adina. Tapi kalau misalnya Adina udah paham banget nih gitu kan, ternyata misalkan oke lah keluar merah, terus tadi misalkan 20 hari ya, contohnya 10 hari pertama itu merah kental berbau gitu ya, 10 hari sisanya itu merah aja, dia nggak cair misalkan, terus juga nggak berbau, itu udah beda teman-teman. Berarti yang KOI itu yang 10 hari pertama meskipun warnanya sama ya kan, kemudian 10 sisanya itu istihadah gitu ya. Memang di sini contoh-contohnya beliau hanya mengambil warna. Ada lagi? Oke, tadi kita bahas kalau misalkan Ghair Mumayyizah dia warnanya sama ya hari ke-16 seterusnya, atau dia taghayyar ila adwan kayak tadi misalkan berubahnya ke asfar. Nah di sini wa in taghayyara li a'la. Nah, gimana kalau berubahnya ke yang lebih kuat dari dia? Misalkan ahmar, yang lebih kuat dari dia apa? Aswad. Wa in taghayyara li a'la ka an kana ahmar thumma taghayyara li aswad. Saburat kama taqaddama fil mubtada'ah. Wa fi daur asani wa mabadahu tagtasil wa tusalli bi mujarradi mudiyum wa layla. Sebentar ya. Oh, jadi untuk yang ketiga ini ya, tadi selain yang pertama warnanya sama, kedua warnanya berubah ke yang lebih rendah, sekarang berubah ke yang lebih qawi ya, lebih kuat. Ini dikatakan saburat, katanya ditahan dulu ya. Karena taqaddama fil mubtada. Seperti halnya di pembahasan mubtada yang di awal. Karena barangkali ini termasuk mumayyizah, ya kan? Karena ada ahmar sama ada aswad ya, atau ada dhaif, ada qawi. Wa fi daur asali wa mabadahu tagtasil wa tusalli bi mujarradi mudi yaumin wa lailah. Sebenarnya ini enggak ada fotonya juga. Ini di skip dulu ya teman-teman, saya agak kurang lupa kalau misalkan berubahnya ke yang lebih kuat ya. Nanti insya Allah besok dibahas, ditandain ya kalau Ghair Mumayyizah yang ketika berubah ke yang lebih kuat. Oke, kemudian wa dalam ta'rif ya, wa dalam tu'raf waktu tidak idam fahiya mutahayyirah. Tadi kan di awal ketika dia tahu ya kapan darah itu keluar. Kemudian yang kedua, nah ini titik wa dalam tu'raf waktu tidak idam, kalau dia tidak ingat ya kapan darahnya keluar. Ini maksudnya darah yang mana gitu ya? Darah yang sebelum dia mengalami istihadah. Paham nggak? Contoh nih, dia istihadah di bulan Februari. Di bulan Januari, apakah dia ingat? Misalkan di Januari itu saya keluar darahnya apakah pagi, siang, atau sore? Itu maksudnya ya teman-teman. Karena kalau kita tidak ingat itu menjadi masalah juga. Karena di sini dikatakan kalau kita tidak tahu atau tidak ingat ya keluarnya darah itu nanti masuknya ke mutahayyirah. Itu udah surah yang lain lagi. Beda lagi ya teman-teman. Mutahayyirah itu artinya perempuan yang kebingungan. Tapi maksudnya bukan itu secara arti literalnya ya. Mutahayyirah itu perempuan yang bingung. Tapi nanti hukumnya katanya wasayati hukmuha. Nanti hukumnya akan dibahas di depan. Nah, itu surah yang kedua, teman-teman. Jadi, saya simpulkan ya. Surah pertama tadi namanya Mubtada'ah Mumayyizah. Mubtada'ah itu perempuan yang baru pertama kali haid dan mengalami istihadah. Kemudian Mumayyizah ada darah qawi dan darah dhaif. Kemudian memenuhi syarat tamyiz yang ada berapa? 4. Ada 4. Hukumnya apa? Katanya kalau surah pertama
Al-qawiyyu hayyun wa dhaif tuhar atau istihadah. Kemudian suara yang kedua itu namanya mubtadaah ghair mumayyizah. Mubtadaah sama, kemudian ghair mumayyizah itu berarti tadi ada dua. Ima itu keluarin satu warna atau lebih dari satu warna, seperti halnya ada sebenarnya dia ada qawi ada dhaif gitu kan. Hanya saja tidak memenuhi syarat tamyiz. Maka disebut juga dengan ghair mumayyizah. Hukumnya apa? Ya, untuk mubtada ghair mumayyizah yaitu yaumun wa lailah haid wa tis'un wa asyruna tuhar. Nah, itu intinya kayak gitu ya. Oke, masuk ke surah yang ketiga. Masih kuat? Minum dulu ya. Nah, sekarang ini lebih ke kita nih karena udah relate, kita udah pernah haid sebelumnya, ya kan? Yaitu namanya mu'tadah mumayyizah, ya. Wahia allati sabaqalaha haidun wa tuhrun. Mu'tadah itu adalah perempuan yang sudah pernah haid dan suci sebelumnya, ya. Al-mumayyizah sama ya. Definisi mumayyizah juga sama seperti sebelumnya. Allati tara daman qawiyan wa dhaifan. Ada darah qawi dengan ada darah dhaif. Oke. Sekarang hukumnya. Wa hukmuha annaha ta'mal bit tamyiz la la'ada al-mukhalafah lahu. Maka hukum untuk yang surah ketiga ini adalah hukumnya hukum tamyiz. Tadi hukum tamyiz itu apa? Yaitu al-qawiyyu hayyun wa dhaif. Itu namanya hukum tamyiz ya, teman-teman. Jadi nanti dalam istihadah hukum-hukumnya itu meskipun misalkan surahnya ada 7, tapi tidak ada tidak setiap surahnya itu hukumnya berbeda. Ya. Jadi ada yang sama, ada yang tidak. Nanti ada hukumnya itu ya. Boleh di sini dikasih judul Ahkamul Istihadah. Ya. Itu nanti ada namanya itu hukum tamyiz. Hukum tamyiz itu maksudnya adalah annal qawiyya haid wa dhaif tuhar atau istihadah. Nah ini hukum tamyiz itu artinya hukum tamyiz itu annal qawi haid wa dhaif tuhar. Ada juga yang kedua itu hukmul adah. Ada juga namanya hukmul ihtiyat. Itu nanti pembahasannya di depan. Hukmul ihtiyat. Ya. Ada tadi yang mubtadah ghair mumayyizah itu tadi yaum wa lailah ya, hukum yang yaum wa lailah haid wa 29 harinya tuhar. Ada 4. Jadi ahkamul adah itu nanti ahkamu istihadah dari 7 surah itu ada 4 hukum ya. Yaitu hukum tamyiz ada di surah pertama tadi mubtadaah mumayyizah itu hukumnya hukum tamyiz. Kalau disingkat ya teman-teman. Kan kalau misalkan hukumnya apa? Anal qawiyah haidun wa dhaifun tuhurun kepanjangan. Itu adalah definisi dari hukum tamyiz. Kemudian tadi surah yang kedua mubtadaah ghair mumayyizah yang yaum wa lailah haid wa tis'ah wa asyrun tuhar. Kemudian nanti ada istilahnya hukmul adah disesuaikan dengan kebiasaan haid kita sebelumnya. Ya. Kemudian ada juga hukmul ihtiyat itu nanti di mutahayyirah. Nah, sekarang di surah ketiga ya, karena dia namanya mu'tadah mumayyizah, itu hukumnya hukum tamyiz. Hukum tamyiz ya kayak gini. Al-qawi haid wa dhaif tuhar. Oke, kita lanjut lagi baca di kitab. Wa hukmuha annaha ta'mal bit tamyiz. Jadi udah paham ya teman-teman, ta'mal bit tamyiz itu artinya berlaku hukum tamyiz. Yang qawi haid, yang dhaif tuhar. La ada al-mukhalafah, bukan hukum adah.
Kenapa kok disinggung hukum adah? Karena di sini udah mu'tadah, udah punya kebiasaan, ya kan? Kan ada tuha khamsah min awwali kulli syahr, misalkan dia sudah punya kebiasaan haid 5 hari ya setiap di setiap bulan. Fastuhidat ya. Ternyata misalkan contoh ya, Januari Februari dia haid biasa dan misalkan setiap hari itu dia pasti haidnya cuma 5 hari. Bulan Maret itu dia istihadah ya. Faraat khamsataha khumra, thumma khamsata sawad, thumma humra mutbiqah fayakunu haiduha asawad wal baqituha amalan bitamyiz li'annahu alama fid dam wal ada alama fi sahibatihi. Kita tulis. Mau di sini ada contoh laha adah, ingat ya, karena ini mu'tadah maka harus dicatat adah dia ya. Laha adah tuh haidha itu katanya ya, 5 hari. Kemudian ternyata di bulan berikutnya dia istihadah. Nah, di sini dikasih contoh ya, ahmarnya humroh ya. Ahmar atau humroh itu keluar 5, kemudian aswadnya juga 5, kemudian ahmar lagi tidak disebutkan jumlahnya ya. Contoh kita kasih angka aja misalkan 10 hari. Nah, ini ada ahmar, aswad, ahmar. Fayakunu haiduha as-sawad. Maka di sini katanya yang haid itu, karena yang berlaku itu hukum tamyiz ya, hukum tamyiz itu yang haid itu hanya yang qawi, yang ini ya. Maka ini yang haid ya. Kemudian wal baqi katanya di sini tuhar. Maka di sini ini tuhar. Ini pun juga tuhar. Wal baqi tuhran amalan bit tamyiz, karena yang berlaku hukum tamyiz. Li'annahu alama fid dam, karena ada ciri di darahnya. Maksudnya ciri di darahnya itu ya ini qawi, ini dhaif, ini dhaif. Itu ciri darahnya, ya kan? Wal adah alama fi sahibati ad-dam. Sedangkan kalau adahnya maksudnya kebiasaan yang dimaksud tadi itu tanda pada perempuan yang mengalami menstruasi tadi, kayak gitu. Nanti kalau untuk wal ada alam fi sahibati dam itu dibahas di bawahnya ya. Kalau dari 7 surah ini ya teman-teman, yang paling gampang hukumnya itu surah keempat. Karena gampang. Contoh nih, kita punya kebiasaan haid itu seminggu. Ya udah, kalau nanti kita istihadah, contoh nih, misalkan 7 hari kebiasaan haid kita kan, bulan berikutnya kita istihadah. Ya udah, yang haid itu 7 hari sesuai dengan kebiasaan kita, sisanya istihadah. Itu surah keempat. Berarti mu'tadah, goir, mumayyizah. Nah ini kan kita masih surah ketiga, mu'tadah, mumayyizah. Ingat ya, mumayyizah itu kan berarti ada darah qawi, ada darah dhaif dan sesuai dengan syarat. Coba kita lihat teman-teman. Ini kan ahmar, ada qawi sama dhaif kan. Kemudian kalau kita perhatikan syaratnya, aswadnya tidak kurang dari 24 jam. Kemudian juga syarat kedua tidak lebih dari 15 hari. Kemudian juga ahmarnya itu ingat ya teman-teman, syarat ketiga itu fokusnya ke ahmar yang terakhir. Tapi tetap kita gabungkan, boleh juga digabungkan atau tidak. Misalkan ahmar yang terakhir itu kan 10 hari. Katanya kan nggak boleh kurang dari 15 ya, kalau istimror. Sedangkan di sini istimror tidak kan? Maka tidak berlaku syarat yang ketiga. Kemudian kalau syarat yang keempat tidak boleh selang-seling. Nah di sini juga perlu teman-teman ketahui ya, selang-seling yang dimaksud itu tidak seperti yang surahnya misalkan kayak tadi ini. Ini kan kayak selang-seling ya jatuhnya. Ahmar, aswad, ahmar lagi.
Tapi yang lebih apa namanya, yang dimaksud di dalam syarat yang keempat yang sebelumnya itu sanksinya memang sehari-sehari kayak gitu teman-teman. Kalau ini kan dia 5 hari, artinya kan terus 5 hari itu keluar gitu kan. Kemudian baru merah lagi, hitam 5 hari keluar, kemudian ahmar. Nah itu bukan disebut sebagai sanksi kayak gitu. Intinya ada dua warna ini, ada qawi ada dhaif sesuai dengan syaratnya. Maka ya yang berlaku itu hukum tamyiz. Hukum tamyiz kembali lagi yang qawi yaitu aswad itu haid, sisanya itu semuanya istihadah atau tuhar. Paham? Karena ini di bawahnya agak lumayan tricky lagi. Ya? Sampai setengah 12. Oh iya. Sekarang berapa menit lagi? 10 menit lagi ya? Kalau besok dari pagi juga. Oh, ditambah kali ya besok gimana? Masalahnya bentar ngajar. Saya ngajar juga di MCC teman-teman. Bimbelnya baru mulai besok. Tapi saya bentar. Ada yang ikutan ini nggak bimbel di MCC nggak? Ada yang syariah tingkat 1? Tapi nggak ikut. Ada nggak di sini syariah tingkat 1 ikut MCC? Nggak ada ya. Besok ini bimbel kodenya fikih masir. Bentar ya, saya jadwal ngajarnya abis zuhur apa abis asar? Kalau abis asar bisa kita lanjutkan ya sampai apa namanya abis zuhur. Tapi kalau misalkan dilanjut sampai abis zuhur gitu, misalkan kita mulai dari jam 9, break dulu, misalkan sholat, abis itu lanjut bisa. Masa? Besok bisa. Bisa. Aman. Besok bisa. Soalnya kali kegiatannya adanya sore. Sore. Besok Jadi pagi sampai siang. Free. Masih aman. Tapi bentar ya, ini saya dapatnya abis zuhur apa abis asar? Ini teman-teman catat dulu yang belum catat. Ya udah, apa? Ini tapi udah dicatat kan? Ada yang tingkat 4 syariah nggak? Ada. Ikut bimbel di MCC? Oh, enggak. Saya ngajar juga di Madrasah Fikih Mazhab. Oke. Perhatiin ya teman-teman, untuk surah ketiga ini agak tricky karena tadi hukumnya katanya hukum tamyiz ya. Tapi dia harus disinggung ada ya, karena dia udah punya kebiasaan, ya kan. Nah, tapi ada syaratnya. Di sini wahada. Nah, wahada ini maksudnya hukum tamyiz maksudnya. Hukum tamyiz berlaku kalau ini. Nah, wahada katanya illam yatakhallal baina tamyiz wal ada atau tuhri. Ini katanya antara tamyiz dengan adanya itu tidak dijeda minimal suci. Ya. Amma idza takhallala, jadi wahada illam yatakhallal baina tamyiz wal ada atau tuhur itu titik ya. Itu maksudnya berlaku hukum tamyiz katanya. Kalau tidak dijeda oleh antara tamyiz ya. Antara tamyiz ke ya adanya dia itu tidak ada jeda akal tohar. Maksudnya gimana, nanti ada contohnya. Karena nanti kalau sampai ada jeda misalkan 15 hari ya, itu bukan lagi hukum tamyiz, tapi hukum ada kayak gitu. Amma idza takhallala bainaha aqallu tuhar, tapi kalau misalkan sampai ada jeda ya minimal suci. Nah ini ka'an ro'at. Ini contohnya. Ka'an ro'at ba'da khamsatiha asyrina dha'ifan. Ya. Wa kana min jinsi khamsatiha, summa khamsatu qawiyan summa dha'ifan. Oke. Misalkan tadi dia udah punya kebiasaan 5 hari, ya kan? 5 hari sebelumnya. Nah, di sini contohnya ya, sama seperti sebelumnya. Misalkan ahmar ya 5. Kemudian setelah itu ba'da khamsati isrina dha'ifan. Maaf ya, teman-teman. Oke, ini ya ahmarnya.
20. Ditulis lagi gak apa-apa, karena tadi 5 hari ya. Dia punya kebiasaan haid itu 5 hari di sebelumnya. Kemudian di bulan berikutnya dia itu keluar ahmar selama 20 hari di sini. Wakana min jinsi khamsatiha. Ya. Maksudnya min jinsi khamsatiha itu warnanya sama. Summa khamsah qawiyan, ya, summa dhaifan. Kemudian keluar darah ya, aswad atau qawi ya, 5 hari. Setelah itu summa dhaifan. Ya. Misalkan ahmar lagi. Ya. Oke. Ulangi lagi ya teman-teman. Di sini katanya, untuk berlaku hukum tamyiz itu disyaratkan tidak sampai ada jeda antara tamyiz ke adah dia 15 hari. Ini adalah contoh ida, boleh di sini teman-teman kasih judul ida takhallala ya, bayina ini ya, bayina tamyiz wal adah aqal tuhar. Contohnya seperti apa? Nah, maka hukumnya ya hukmul adah, bukan lagi hukum tamyiz. Contohnya memang seperti apa ya, kayak gini. Kembali lagi seperti sebelumnya, dia punya adah 5 hari ya. Jadi gini, yang dimaksud dengan tamyiz di sini itu adalah kebiasaan dia sebelumnya, paham ya? Tamyiz di sini maksudnya adalah kebiasaan dia sebelumnya, yaitu 5. Nah katanya di sini ya, antara adah ke tamyiz itu tidak sampai ada masa suci 15 hari. Mohon maaf teman-teman, tamyiznya bukan 5 hari, tapi tamyiznya lebih ke sini. Dikasih keterangan ya, tamyiznya itu maksudnya ke yang aswad. Nah di sini contohnya keluar darah merah 20 hari, aswad 5, ahmar tidak disebutkan ya, intinya ada darah ahmar. Apa ya, mana yang dimaksud ada jeda antara tamyiz dengan adah ya, atau dengan antara adah dengan tamyiz, boleh ya dibalik-balik, adah ke tamyiz. Adanya kan tadi 5 ya kan. Nah 20 hari ini itu kita bagi, ada dia berapa? 5. Kemudian sisanya 15. Nah kelihatan nggak teman-teman bedanya? Jadi antara ada dia kan ini ke tamyiz yang ini itu ada jeda nggak? 15 kan? Ingat, kalau sebelum kita katakan ini akal tuhar, ini kan juga istihadoh, ya kan? Karena ahmar, ya kan? Karena warna merah kan darah doif itu ya istihadoh. Tapi kan namanya istihadoh itu gimana tuhar? Jadi sama aja kan? Maksudnya akal tuhar itu ya masih berhubungan dengan darah istihadoh itu sendiri. Nah ternyata ketika dikurangi adah dia yang ini 5, sisanya 15, terus ini aswad. Nah ini tamyiz di sini maksudnya ke warna hitamnya ini, darah kawinya itu ada sampai ada jeda 15 hari. Maka yang berlaku itu adalah hukmul adah. Artinya yang berlaku hukmul adah berarti haid kita itu yang mana? Yang 5 ini sampai akhir itu istihadah. Gitu ya. Jadi kita baca di sini. Amma idza takhalala bainaha aqallu tuhrin ka an ra'at ba'da khamsatiha 20 dha'ifan wa kana min jinsi khamsatiha summa khamsa qawiyan summa dha'if faqad daru al-'adah. Ya maka yang berlaku itu adalah hukum adah. Haid lil adah tuh kan. Yang haid itu adalah sesuai ada dia berapa hari? 5 hari. 5 hari di awal ya teman-teman. Kemudian wal qawiyyu, di sini wal qawiyyu haidun aw fatakun al khamsa al ula haid lil adah. Mohon maaf teman-teman. Berarti haid dia ada 2. Yang ini sama yang mana? Yang ini. Ada yang enggak? Kenapa ini haid lagi coba? Karena udah melewati masa suci. Iya kan? Ini disebutnya hukmul adah. Jadi mengikut ke tapi sebetulnya seolah-olah kayak 2 berlaku. Ngerti nggak teman-teman? Kan ini sesuai adahnya ya kan. Yang ini juga oke lah, emang udah melewati masa suci ya 15, tapi dia juga ya darah qawi gitu ya kan. Cuman kita nggak fokus ke dia qawi atau bukan ya, karena ya intinya dia udah lebih dari 15 hari masa sucinya kayak gitu. Lanjut di sini fatakunu lil adah wal qawi haid akhar fatakunul khamsa al ula haid lil adah, ini ya katanya. Maka ini dia disebut haid karena sesuai dengan adah dia.
Wal isruna allati ba'daha tuhar, ya. Wal khamsa al qawi haidun akhar li tamyiz. Sebentar. Haidul ada wal qawiyyu haid akhar, ya. Fatakunul khamsa al ula haidul ada wal isrun allati ba'daha. Wal khamsa al qawiyyu haidun akhar. Oh, enggak, ya. Sama yang ini diulangi lagi, teman-teman. Sama seperti tadi, 5-nya haid, 15 hari tuhar atau istihadah, 5 itu haid lagi. Teman-teman kalau mau lebih paham, buka kitab Ibanah ya. Di situ bahasanya lebih sederhana dan contohnya lebih banyak. Berapa menit lagi? Oh, udah selesai ya. Ya udah dulu kali ya, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Oh, oke, saya kasih contoh deh ya. Masih pembahasan yang sebelumnya. Misalkan nih teman-teman, ada seseorang dia keluar darahnya, saya catat aja deh. Gimana ya? Di sini aja. Ya. Sama ya, ada enggak, kita ganti. Adanya misalkan 7 ya, seminggu, karena biasanya kita rata-rata haidnya 7 hari ya kan. Misalkan di sini ya, ahmarnya itu 23. Kemudian aswadnya banyak banget ya, 5 aja. 5 terus ahmarnya tidak ditentukan ya. Intinya ada keluar darah merah lagi. Nah, misalkan ini dia mu'tadah dan mumayyizah pada awalnya, ya. Karena pada awalnya hukum yang berlaku itu ya udah, kalau hukum tamyiz mana yang haid? Yang ini aja kan? Yang ini aja awalnya haid. Tapi kita lihat dulu, apakah antara, ingat, ini ada kebiasaan. Apakah antara kebiasaan dia kepada tamyiz, maksudnya ke sini aswad, ya, itu ada sampai terjeda 15 hari tuhar atau istihadah atau tidak? Kalau kita lihat, ada dia kan 7, 23 kurangi 7 berapa? Sisanya 16, ya kan? Nah, berarti ini kan udah lebih dari 15 nih. Berarti 7 ini disebutnya apa? 7 hari ahmar di awal? Haid. Karena sesuai ada. Udah gitu aja. Kan? Tapi kalau misalkan ya, ini karena udah terjadi 16 ya, teman-teman. Kenapa kok ini disebut akal tuhar? Karena kan ahmar. Ahmar itu kan istihadah tuhar. Kalau disandingkan dengan aswad, ya kan? Kalau misalkan ya, ahmarnya ini 15 dikurangi 7, ya. Sisa berapa? 8. Nah, ini ada takhalal akal tuhar nggak? Nggak ada kan? Ya udah, berarti hukum tamyiz. Artinya 15 ini tuhar semuanya, ini ya, yang haid hanya aswad. Dah, hari Jumat tuh waktunya cepat ya teman-teman. Insya Allah kita lanjutkan besok, dan pembahasannya lumayan masih kita baru 3 surah, jadi dimulai dari pagi juga. Dan kalau mau bawa bekal ahlan ya teman-teman, karena kita nanti habis azan break dulu sebentar, yang mau makan terus nanti kita lanjut ya. Oke, kita tutup nakhtatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.